Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi peminatan, matematika peminatan semester 2 untuk kelas 11. Oke, kita ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh seperti ini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dimanapun kalian berada dan kalian selalu tetap menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat walaupun kita pembelajarannya masih jarak jauh seperti ini ya. Oke, materi yang akan kita bahas itu masih di suku banyak, di bab suku banyak atau polinom. Di pertemuan sebelumnya, kita kan sudah membahas tentang bentuk umum, operasi aljabar polinom atau operasi suku banyak, penjumlahan, pengurangan, sama perkalian. Untuk pembagian kan kita pisahkan, ya. Kemudian di video sebelumnya juga kita sudah membahas kesamaan suku banyak. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pembagian suku banyak. Oke, pembagian suku banyak itu sendiri kita mempunyai beberapa bentuk. Yang pertama, fx atau polinom dibagi dengan x plus a, kemudian suatu polinom dibagi dengan ax plus b, dan fx dibagi ax kuadrat plus bx plus c. Artinya di sini bentuk pembagian polinom yang sering keluar itu bentuk-bentuknya seperti ini. Pembaginya itu ada yang x plus a, ada yang ax plus b, ada yang ax kuadrat plus bx plus c. Jadi tipe-tipe pembaginya itu ada 3 ya yang biasa sering keluar. Oke, nah untuk penyelesaian pembagian polinom itu sendiri gimana caranya? Yang pertama kita bisa menggunakan pembagian bersusun. Kemudian bisa juga metode Horner, dan yang ketiga itu adalah metode Horner-Kino. Metode Horner sama metode Horner-Kino ini metode yang baru untuk kalian ya. Nah, kalau pembagian bersusun kan seperti biasa, seperti kita membagi suatu bilangan ya. Oke. Kita ke contoh soal supaya bisa lebih dipahami lagi. Nah, contoh yang pertama, kita punya tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian polinomnya itu adalah x pangkat 3 plus 2x min 3 dengan x min 1. Berarti x min 1 itu adalah pembaginya. Yang akan kita tanyakan hasil bagi dan sisanya. Oke, hasil bagi dan sisa. Tadi caranya kita bisa melakukan dengan pembagian bersusun dan metode Horner. Oke, yang pertama kita bahas itu yang pembagian bersusun dulu. Nah, ini kan bentuknya pembagian bersusun ya, waktu SD, SMP ya. Pernah kan? Tapi waktu SD, SMP itu yang akan dibahasnya adalah angka. Nah, sekarang dalam bentuk polinom atau aljabar. Pembagian x pangkat 3 ditambah 2x min 3 dengan x min 1. X min 1 dia sebagai pembagi, taruhnya di mana? Nah, taruhnya di sini nih, di luar. X min 1. Berarti si pembaginya, suku banyaknya ada di dalam ya. X pangkat 3. Nah, habis X pangkat 3 itu kan harusnya X pangkat 2 ya, ngurut. Tapi X pangkat 2-nya nggak ada nih. Kita kasih jarak. Nah, kayak dikosongkan. Kemudian 2x min 3. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kalian lakukan pembagian seperti biasa kayak bilangan, kayak angka. X pangkat 3 dibagi X, berarti X pangkat berapa? Kalau dibagi pangkatnya dikurangi ya. X pangkat 3 dibagi X berarti kita punya X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 kalian kalikan dengan pembagi. X pangkat 2 kali X, kita punya X pangkat 3. X pangkat 2 kali min 1 berarti min X kuadrat. Ini diapain? Dikurangi. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3, coret-coret, habis. Nah, ini kan nggak ada X pangkat 2 nih, artinya dia 0. 0 dikurangi min X kuadrat. 0 dikurangi min X kuadrat. Jadi jangan langsung mengurangi aja, jangan lupa di sininya ada minus juga gitu ya. 0 dikurangi min X kuadrat. Nanti minus ketemu minus kita punya plus ya. Jadi di sini X kuadrat plus 2X min 3. Oke, kita hapus dulu ininya, otretannya ya. Nah,
Selanjutnya, X pangkat 2 kalian bagi dengan X. X pangkat 2 bagi X berapa? Plus X. Kemudian kalikan lagi dengan pembagi ini. X kali X kuadrat min X. Nah, kurangi lagi. Ini coret-coret. 2X dikurangi min X. 2X dikurangi min X. Jadinya apa? Plus ya. Plus berapa? Betul, plus 3X. Ini min 3-nya ke bawah. 3X dibagi X, masih bisa kan? 3X dibagi X hasilnya berapa? Positif 3. Kalikan lagi dengan pembaginya. 3X, 3 kali min 1-nya min 3. Nah, ini kurangi lagi. 3X min 3X habis. Ini kan sama ya, coret-coret habis. Berarti sisanya 0. Nah, sampai kapan sih Bu kita membaginya? Apakah sampai 0? Enggak mesti sampai 0 ya. Sampai yang ada di bawah nih, yang sisa ini nggak bisa dibagi dengan pembagi. Maksudnya ketika pangkat di sisa itu lebih kecil dibanding pembagi, itu ya udah nggak bisa dibagi lagi gitu. Oke, nah kita berarti punya kesimpulan sisa itu 0 dan hasil baginya, hasil dari pembagian itu adalah ini nih yang di atas. X kuadrat plus X plus 3. Itu hasil baginya. Kemudian sisanya 0 karena tidak ada sisa ya. Sisa itu sama dengan 0. Nah, ini hasilnya. Oke, itu kalau pakai pembagian bersusun. Nah, sekarang kita kerjakan dengan metode Horner. Jadi bisa juga mencari hasil bagi dan sisa itu dengan metode Horner. Caranya gimana kalau metode Horner? Kalau metode Horner itu yang kalian tulis adalah koefisiennya. Koefisien dari siapa? Koefisien dari si suku banyaknya yang akan dibagi. Oke, contoh di sini di soal nomor 1, suku banyaknya itu berapa aja sih? X pangkat 3 plus 2X min 3. Kita tulis koefisiennya. Koefisien X pangkat 3 berapa? 1 ya. Kemudian X pangkat 0 ngurut nih, nggak ada ya, berarti 0. Terus 2. Kemudian yang terakhir itu adalah minus 3. Kalau udah tulis koefisien, kalian bikin kayak sengkedan, kayak waktu bikin KPK FPB waktu SD. Nah, si pembaginya itu taruh di mana? Pembaginya itu taruh di luarnya. Pembaginya kan ini nih, X min 1. Kalau X min 1 berarti menghasilkan X-nya sama dengan berapa? 1 ya, aljabar. Berarti di sini taruh di sini 1. Oke. Nah, baru kita operasikan metode Hornernya. Caranya gimana? Yang paling awal kan ini 1 nih. Dia turun ke bawah. 1. Nah, tandanya di sini dia adalah plus. 1 kita kalikan dengan 1. Berarti hasilnya berapa? 1 ya. Kemudian taruh di sini 1. 0 tambah 1, 1. 1 kali 1, 1. 2 tambah 1, 3. Nah, si 3 kalikan dengan 1. Berapa? 3 juga. Min 3 plus 3, 0. Oke. Karena di sini pembaginya kita tulisnya 1 kali, berarti yang paling akhir itu dia merupakan sisa. Oke, nanti kalau kita 2 kali menghornerkan, berarti nanti ada 2 sisanya ya. Nanti itu di contoh yang berikutnya. Sisanya 0, bener ya, udah sama. Hasilnya yang mana Bu? Hasilnya yang ini nih. Hasilnya ini ya. Ini dia merupakan hasil. Tapi ini masih koefisiennya. Lihat, pangkat 3 dibagi pangkat 1. Hasilnya berarti pangkat berapa? Pangkat 2, betul ya. Ini koefisien dari pangkat 2. Berarti X kuadratnya aja, ini kan 1. Plus, karena ini plus semua ya. 1X berarti atau X-nya aja, plus 3. Kemudian sisanya itu adalah 0. Oke, penulisan hasil bisa
disingkat dengan HX ya. HX itu sama aja dengan hasil gitu. Boleh nulisnya hasil, boleh HX nggak apa-apa. Untuk yang sisa boleh juga kalian tulis itu adalah SX. SX-nya 0. Oke, kenapa hasil HX? Karena X di sini kan variabel yang akan kita pakai. Oke, sama ya. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua, kita punya suku banyaknya itu adalah 6x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 4x plus 7. Dia dibagi dengan 2x min 2. Oke, seperti biasa kita lakukan 2 kali pembagian bersusun dan metode Horner. Untuk yang pembagian bersusun dulu. Di pembagian bersusun, sama kayak tadi di contoh pertama, 2x min 2 kan pembagi, berarti dia di luar. 2x min 2. Kemudian, suku banyak yang akan kita baginya di dalam. 6x pangkat 4, itu kan ada semua ya. 2x pangkat 3, nurut tuh 4, 3, 2, 1, dan konstanta. Berarti nggak usah dikasih jarak. 2x kuadrat plus 4x plus 7. Nah, kayak biasa, kalian bagi. Berarti 6x pangkat 4 dibagi 2x berapa? 3x pangkat 3. Pangkat 4 dibagi pangkat 1 ya. Kalikan dengan pembagi seperti biasa. 6x pangkat 4 min 6x pangkat 3. Nah, kemudian kurangi. 6x pangkat 4 coret habis. Min 2x pangkat 3 dikurangi min 6x pangkat 3. Yuk diotret nggak apa-apa kalau kalian masih bingung. Min dari sini ya. Min 6x pangkat 3. Minus ketemu minus plus. Jadinya berapa? Min 2x pangkat 3 plus 6x pangkat 3. Berapa? 4x pangkat 3. Oke. 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 4x plus 7. Nanti selanjutnya kalian pakai otretan ini nggak apa-apa kalau belum lancar ya. 4x pangkat 3 dibagi 2x, sisanya berapa? 2x pangkat 2. Karena pangkat 3 dibagi pangkat 1. Kalikan lagi. Oke, 4x pangkat 3 min 4x kuadrat. Kurangi lagi. 4x pangkat 3-nya coret. 2, ini kan sama nih koefisien variabelnya ya. Berarti kita lihat koefisiennya aja. 2 dikurangi minus 4. Jadinya plus ya. Plus berapa? Plus 6x kuadrat plus 4x plus 7. 6x kuadrat masih bisa dibagi 2x nggak? Masih. Kalau masih ya terus aja masih. 6 bagi 2, 3. X pangkat 2 bagi X, X-nya aja. Berarti 3x. 3x kalikan 6x kuadrat min 6x. Oke. Kurangi lagi. Ini kita coret-coret. 4 dikurangi minus 6. Berarti berapa? Positif 10x plus 7. Nah, 10x masih bisa dibagi 2x nggak? Masih ya. 10 bagi 2-nya 5. X bagi X-nya habis. Berarti di sininya plus 5. Kalikan. Berarti 10x min 10. Nah, ini kita kurangi lagi. Nggak apa-apa nyempil ya minusnya. 10x-nya coret. 7 dikurangi minus 10. Berarti hasilnya berapa? Positif 17. Si positif 17 itu berarti apanya? Dia sebagai sisa. Oke, ini dia merupakan sisa. Hasilnya yang mana? Nih, yang atas. Ini hasil. Jadi kita bisa tulis hasil itu adalah 3x pangkat 3 min 2. Hasilnya itu plus berarti ya. 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat. Kemudian plus 3x plus 5. Dengan sisa pembagiannya itu adalah 17. Oke, itu yang pembagian bersusun. Nah, sekarang kita coba kerjakan
menggunakan Horner, metode Horner. Seperti biasa, kalau metode Horner yang ditulis apanya dulu? Koefisiennya dulu. Berarti yang kita tulis di sini adalah 6 min 2, 2, 4, 7. Kalau udah kita bikin sengkedannya. Oke. Nah, pembaginya di sini yang kalian tulis yang mana? Ini. Pembagi di soal itu kan berapa? 2x min 2. Pembaginya 2x min 2. Berarti kalau 2x min 2 kita peroleh x-nya sama dengan berapa? Lihat. Belakang bagi depan. 2 bagi 2 berapa? 1. Minus. Berarti nanti berubah menjadi plus. Ya artinya yang kita tulis itu x sama dengan 1. Di sini tulis 1. Itu ya. Oke, kita lakukan Horner, metode Horner. 6 kali 1 6 ya, min 2 ini plus, min 2 plus 6 4 kali 1 4, 2 tambah 4 6 ya kita kalikan lagi 1 berarti berapa? 6 ya, tambah 4 10 kali 1 10, 7 tambah 10 17. Oke, artinya kita di sini melakukan 1 kali pembagian, sisanya juga di sini 1. Yang bagian akhir, 1 bagian akhir. Dia merupakan sisa. Nah, hasilnya yang mana? Seperti biasa, ini hasilnya. Tapi masih koefisien. Untuk menentukan hasilnya atau fungsi hasilnya itu, kalian lihat pangkat 3 dibagi pangkat 4 dibagi pangkat 1. Berarti hasilnya pangkat berapa? Pangkat 3. Berarti 6 ini koefisien dari X pangkat 3. Nanti ini tuh ngurut. Berarti ini pangkat 2. Plus 4X pangkat 2 plus 6X plus 10. Itu ya. Dengan sisa hasil baginya 17. Nah, kita cek, sisa udah sama 17. Hasil, hasilnya beda. Di sini 3 kok di sini 6. Nah, tenang, jangan panik. Jangan panik, tenang. Kita lihat bentuk pembaginya itu berapa? 2x min 2. Oke, 2x min 2 koefisien x-nya berapa? 2. Artinya hasil yang kita peroleh di metode Horner kan ini nih. Jangan lupa kita bagi dengan 2. 6 bagi 2 bisa? Bisa. 3 ya, 3x kuadrat. 3x pangkat 3. 4 bagi 2? Bisa. 2x kuadrat. 6 bagi 2? 3x plus 5. Bu, kalau ternyata nggak habis dibagi gimana? Ya nggak apa-apa, pecahan. Misal di sininya 7, ya 7 per 2 dong di sini. Oke, ini hasil. Udah sama sekarang hasilnya? Sama ya? 3x pangkat 3, 2x kuadrat plus 3x plus 5. Kemudian sisanya kita punya 17. Nah, ini hasilnya dengan metode Horner. Jadi kalian lihat dulu pembaginya. Kalau pembaginya 3x, ya berarti nanti ini dibagi dengan 3. Pembaginya 10x, ya dibagi dengan 10. Oke? Oke, nah kita ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kita punya suku banyak x pangkat 4 plus x pangkat 3 min 6x kuadrat min 5x plus 10 dibagi dengan x kuadrat plus x min 2. Artinya di sini yang kita pakai bentuk pembagiannya itu bentuk pembagian yang ax kuadrat, yang bentuk persamaan kuadrat. Oke, kita pengerjaannya seperti biasa. Yang pertama pembagian bersusun, yang kedua metode Horner. Yang bersusun dulu. Yang bersusun kita tulis pembaginya. Pembaginya itu si persamaan kuadrat ya. Berarti di sini x kuadrat plus x min 2. Kemudian suku banyaknya x pangkat 4 plus x pangkat 3 min 6x kuadrat min 5x plus 10.
Lakukan pembagian seperti biasa. X pangkat 4 dibagi X pangkat 2, sisanya X pangkat 2. Ya, hasilnya. X pangkat 2 kalikan dengan pembagi ini. X pangkat 4 plus X pangkat 3. Terus X pangkat 2 kali min 2. Min 2 X pangkat 2. Oke. Kurangi. X pangkat 4 dikurangi X pangkat 4, coret-coret. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3, coret lagi. Min 6, ini kan udah sama nih variabelnya, kita lihat angkanya aja. Min 6 dikurangi min 2. Min 6 dikurangi min 2. Plus. Min 6 plus 2, berarti berapa? Min 4. Tapi jangan lupa ada variabel X kuadrat. Min 5X plus 10-nya turun. Min 4X kuadrat dibagi X kuadratnya kan coret, sisanya tinggal min 4. Kalikan semuanya. Min 4X kuadrat min 4X plus 8. Oke, ini kita kurangi. Ya, min 4X kuadrat min 4X kuadrat ini juga sama, udah coret. Min 5 dikurangi min 4, variabelnya udah sama ya. Min 5 dikurangi min 4, minus ketemu minus, plus. Min 5 plus 4 berapa? Min 1 atau min X-nya aja kita tulis. Plus 2. 10 kurangi 8. Nah, sekarang min X plus 2 bisa nggak dibagi dengan X kuadrat plus X min 2? Lihat pangkatnya. Ini pangkat berapa? 1 ya. Di sini pangkat 2. Berarti lebih kecil kan di sisa ini. Makanya sudah stop. Kita tidak membagi lagi. Artinya dia akan berlaku sebagai sisa. Si min X plus 2-nya itu dia merupakan sisa. Oke, ini dia sisa. Hasil baginya kita peroleh. Yang ini kan X kuadrat min 4. X kuadrat min 4. Kemudian sisanya itu adalah min X plus 2. Oke, ini hasil bagi dan sisa dengan pembagian bersusun. Yuk, sekarang kalau kita ke Horner. Nah, di Horner sebelum kalian menuliskan suku banyaknya, koefisien suku banyaknya, langkah pertama, kalau pembaginya berupa persamaan kuadrat, yang kalian lakukan itu adalah memfaktorkannya dulu. X, kemudian X. 2 itu pengalinya kan otomatis 2 sama 1 ya. Plus, min. Oke. X plus 2 itu mengakibatkan kita punya X-nya sama dengan berapa? Min 2. Kalau X min 1 berarti kita punya X-nya sama dengan 1. Nah, ini akan kita taruh di pembagi Hornernya. Oke. Tulis nih koefisiennya. Koefisien dari suku banyaknya itu berarti kita punya 1 min 1 plus 1 itu kenapa min? 1 X pangkat 4 1, X pangkat 3-nya 1 lagi. Terus min 6 min 5 sama 10. Ini kita bikin sengkedannya seperti biasa. Kemudian yang kalian tulis pembaginya boleh min 2 dulu, boleh 1 dulu, bebas mau yang mana aja. Misal Ibu masukin yang pertama itu adalah minus 2. Bawahnya biasa nih, kita lanjutkan. 1 turun, kalikan min 2, taruh di sini berapa? Min 2. 1 ditambah min 2 berarti minus 1. Kalikan lagi. 2. Min 6 tambah 2, min 4. Min 4 kali min 2, berarti positif 8. Min 5 tambah 8, 3. Kemudian kita punya min 6. Hasilnya berapa? 4. Nah, 4 ini dia merupakan sisa yang pertama.
Kenapa dinamakan sisa pertama? Karena kita akan menghornerkan lagi dengan 1. X min 2 kan udah. Nah, sekarang tinggal sama yang 1. Caranya gimana? Bikin sengkedan lagi. Oke. Tapi di sini yang kalian tulis adalah 1. 1 ke bawah kali 1 berarti 1. Ini tambah tetap ya. Min 1 tambah 1, 0. 0 kali 1, 0. Min 4 tambah 0, min 4. Ini dikalikan berarti min 4. 3 dikurangi 4, minus 1. Nah, yang minus 1 ini dia merupakan sisa yang kedua. Ini sisa yang pertama, ini sisa yang kedua. Nah, terus gimana, Bu? Hasil tetap yang ini. Pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 4 dibagi pangkat 2. Berarti hasilnya pangkat 2 juga. Ini koefisien dari X kuadrat. Koefisien X yang nggak ada berarti 0. Sisanya itu dia adalah konstanta, berarti min 4. Oke, itu hasilnya. Nah, untuk sisanya gimana? Karena ada 2 sisa kan, ada S1 sama S2. Untuk memperoleh sisa, ketika bentuknya ada S1 dan S2, kita menggunakan rumus X min K dikali dengan sisa yang kedua ditambah dengan sisa yang pertama. Itu untuk mencari sisa. Oke. Dikotakin dulu supaya ingat. Oke, kalau udah susi-susikan. Sisa yang akan kita punya itu adalah X min K. Nah, K-nya itu apa, Bu? K-nya itu di sini nih. K-nya itu pembagi pertama pada Horner itu K. Kalau kalian nulis di sini pertamanya 1 ya berarti K-nya 1. Di sini kan Ibu yang pertama kali Ibu tulis itu min 2. Ya makanya K-nya min 2. Oke. K-nya min 2 ini kan dikurangi min 2 dikali sisa yang kedua berapa sih? Min 1 ya. Ditambah sisa yang kesatunya 4. Ini minus ketemu minus jadinya plus. X plus 2 dikali min 1 tambah 4. Kalikan min 1 kali X, min X, kemudian min 1 kali 2, min 2, plus 4. Ini sisa. Sisa. Oke. Berarti sisanya kita peroleh apa? Min X plus 2. Kan sama. Ya, dengan pembagian bersusun. Itu bedanya menggunakan metode Horner ketika pembaginya bentuk persamaan kuadrat. Yang kalian lakukan, faktorkan dulu. Kemudian setelah difaktorkan baru masuk ke pembagi di Hornernya. Nah, kalau nggak bisa difaktorkan gimana, Bu? Kalau pemfaktorannya itu tidak bulat berupa akar. Tenang, di sini kita juga akan bahas ya. Contoh soal yang keempat, tentukan hasil bagi dan sisa dari X pangkat 3 plus X kuadrat plus 2X plus 10 dibagi X kuadrat min X plus 3. Di sini kita pakai pembagian bersusun dan metode Horner lagi ya. Yang pertama, pembagian bersusun. Oke, kita tulis pembaginya dulu. Pembaginya itu berapa? X kuadrat min X plus 3. Nah, suku banyaknya X pangkat 3 plus X kuadrat plus 2X plus 10. Bagi ini, X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Sisanya X. Kalikan lagi. Berarti X pangkat 3 min X kuadrat plus 3X. Oke. Apa yang hilang? X pangkat 3 coret ya. X kuadrat ini minus. Min ketemu min plus. Plus berapa? Plus 2X kuadrat. Kemudian 2X dikurangi 3X min X plus 10. Oke.
2x kuadrat masih bisa dibagi x kuadrat? Masih. Nah, kalau masih, lakukan. Nah, 2 kali x kuadrat. Berarti ini kan 2x kuadrat. Kemudian min 2x plus 6. Minus. Ini coret habis ya. Min x dikurangi min 2x. Minus ketemu minus, plus min x plus 2x berapa? Plus x. Oke, plus x 10 dikurangi 6 berarti plus 4. Nah, x plus 4 bisa nggak dibagi sama x kuadrat? Nggak bisa kan? Ya udah, biarin aja. Artinya x pangkat 4-nya itu dia menjadi sisa. Sisa pembagian. Si x plus 4-nya. Oke. Di sini bisa kita simpulkan hasilnya itu adalah hasil baginya kita punya x plus 2. Kemudian sisanya itu x plus 4. Nah, ini hasilnya. Oke, itu pakai pembagian bersusun. Nah, sekarang kalau pakai metode Horner. Kalau metode Horner tetap seperti biasa kita tulis koefisiennya. Nah, sekarang sebelum kita menuliskan koefisien, kita harus ngapain dulu? Kita harus memfaktorkan. Betul, ini kita faktorkan x-nya x. 3 itu pengalinya berapa? 3 kali 1 ya. 3 kali 1 bisa nggak menghasilkan min x? Kalau kalian lihat hubungannya, angka 3 sama angka 1, kalau dikurangin itu 2, kalau ditambah berarti 4. Nah, artinya di sini dia tidak bisa difaktorkan. Maksudnya tidak bisa difaktorkan itu hasil pemfaktorannya tidak bulat. Ya, dia berupa akar. Nah, kalau nggak bisa kayak gini gimana? Udah, biarin aja. Kita tulis dulu koefisiennya. 1, 1, 2, 10. Oke. Nah, ketika tidak bisa dibagi, di sini kita memakai konsep Horner-Kino. Jadi Horner-Kino itu dipakai ketika kalian mau membagi bentuk persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Nah, ini juga agak panjang sengkedannya. Oke. Pembaginya diisi apa? Pembaginya diisi dengan rumus ini. Yang pertama, min B per A dan min C per A. Oke. A sama B sama C-nya dari mana? Ya dari pembagi. Ini A-nya berarti 1. Betul. B-nya berarti min 1. Betul. C-nya sama dengan 3. Itu ABC yang akan kita pakai. Yuk, kita kerjakan. Yang min B per A dulu. Min, B-nya apa sih? Minus ya, min 1, A-nya 1. Berarti di sini 1. Taruh di sini 1. Min C per A. Oke. Min C-nya 3, A-nya 1. Berarti hasilnya min 3. Taruh di sini min 3. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya seperti biasa, 1 turun ke bawah. Tapi khusus untuk Horner-Kino ada yang tidak boleh diisi slotnya. Contohnya yang mana? Nah, yang ini. Kolom pertama. Kemudian di kolom kedua, tapi dia baris yang ketiga. Yang terakhir, itu di kolom yang terakhir, tapi baris yang pertama. Oke, ini dibintangin tuh maksudnya nggak boleh diisi. 1 dia tetap turun ke bawah. 1 kita kalikan dengan 1, berarti hasilnya 1. Plus 1 tambah 1 berarti 2. Nah, 2-nya itu kalikan kemana? Tetap kalikan awal tuh ke 1 dulu. 2 kali 1, 2. Terus 2 nih udah nih dikali 1. Ya sebelahnya 2 siapa? Si 1. Kalinya kemana? Kalinya ke min 3. Oke, berarti di sini minus 3. 2 tambah 2 kurangi 3.
berapa? 1. 1 kalikan ke 1 yang di atas. Tapi nggak boleh diisi nih. Oke. Sebelum 1 berarti di sini siapa? 2. 2-nya kalikan ke min 3. Berarti kita peroleh minus 6. 10 ditambah min 6, 4. Oke. Nah, karena kita pembagi di Horner ada 2 begini, berarti sisanya itu adalah 2 yang terakhir. Oke, ini merupakan sisa. Nah, ini dia tetap hasil. Oke. Hasilnya bisa kita tulis hasil, HX, hasil sama aja ya. Atau hasil. Ini koefisien dari X pangkat berapa? Pangkat 1. Kenapa? Karena pangkat 3 dibagi pangkat 2 jadi pangkat 1. Berarti di sini kita tulis X plus 2. Sama? Sama. Terus, sisanya. Biasanya sisa itu kan berupa angka aja nih. Tapi sekarang ada lagi variabel. Berarti di sini ya variabel X pangkat 1. Atau bisa kita tulis sisanya itu adalah X plus 4. Nah, kan sama. Ya. Oke. Itu contoh soal yang terakhir. Kalian pahami, kalian coba sendiri sambil menulis catatan. Karena kalau nggak dicoba biasanya suka masih bingung gitu ya. Oke. Dan untuk soal latihannya kita pakai dari buku LKS yang sudah kalian punya. Nah, latihan dari bukunya itu halamannya 45 sampai 46, tugas mandiri ya. Yang tugas mandiri nomor 2, kalian pakai pembagian bersusun, nomor 3 pakai Horner, nomor 5 2 pakai pembagian bersusun dan metode Horner. Oke. Seperti biasa, kalau misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan, mangga boleh japri ke ibu ke WA atau lain. Nanti video pembelajaran ini ibu akan share linknya. Linknya itu ibu taruh di YouTube. Di YouTube apa? Di YouTube dengan channel Eran Kiases ya. Di situ kalian bisa lihat juga materi-materi yang lainnya. Barangkali ada yang penasaran pengen ngintip materi kelas 12, mangga di situ juga ada. Oke, sampai di sini dulu. Tetap semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.